Jadi di sini kita akan belajar tentang klinis dinding toraks dan juga mediastinum. Nah, ini kondisi patologis. Kondisi patologis yang ada di dinding toraks dan mediastinum itu yang perlu dihafal itu ada 4 ini. Ini sering banget keluar responsi. Ada pectus excavatum, carinatum, barrel chest, dan kyphoscoliosis. Nah, kalau excavatum itu berarti sternumnya itu dia mendesak ke dalam. Nah, kalau yang mendesak ke dalam itu strukturnya itu sternum kan ada yang namanya prosesus sipoideus kan, yang paling bawah. Nah, kalau yang dia itu yang mengalami kelainan itu di prosesus sipoideus itu yang paling fatal itu yang itu. Soalnya dia nanti bisa mengkompres jantung kita gitu. Kalau yang pectus carinatum ini dia itu kebalikan dari pectus excavatum. Jadi sternumnya itu dia malah menonjol ke luar. Dan nanti akan membentuk gambaran seperti burung pigeon, kepala burung pigeon. Kalau dada tong atau barrel chest, emang pas dadanya gitu. Kalau yang barrel chest ini dia itu terjadi perbesaran diameter di toraks yang bagian anterior dan posteriornya. Nah, karena apa? Biasanya itu karena biasa karena orang-orang dengan penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. Orang dengan PPOK terus kebanyakan ngerokok gitu. Terus ada yang namanya itu kyphoscoliosis, yaitu gabungan dari kyphosis dan scoliosis. Kyphosis itu yang kayak gimana sih? Yang penting vertikal. Betul. Kalau scoliosis yang bentuk S. Jadi kyphosis kan gini ya, tambah scoliosis jadi. Nggak boleh ketawa dia. Nah, ini gambaran pectus excavatum. Itu yang menonjol apa? Itu Excavatum. Jadi dia enggak yang sternumnya ke dalam. Nih, corpus sterni inferior atau proses sipoideus melekuk ke dalam sehingga dapat menekan jantung. Nah, proses sipoideus dan CT sternum ini sama. Jadi dia itu adalah defek yang paling berbahaya. Nah, penyebabnya apa aja? Pertama, penyakit-penyakit yang dia itu menyerang jaringan ikat. Contohnya itu Marfan syndrome. Jadi orang-orang dengan Marfan syndrome itu dia jaringan ikat di tubuhnya itu menjadi sangat elastis. Contohnya di arteri. Di arteri itu kan juga ada jaringan ikatnya. Nah, orang-orang dengan Marfan syndrome itu arterinya itu lebih elastis sehingga nanti bisa menyebabkan kayak arterinya itu bentuk kayak gelembung gitu. Apa ya istilahnya ya? Ada pokoknya istilahnya itu. Arterinya itu jadi gelembung-gelembung gitu. Dan kalau di tulang, itu tulangnya jadi gampang bengkok-bengkok gitu karena jaringan ikat elastisnya itu dia tambah elastis. Kemudian rickettsia. Rickettsia ini adalah kekurangan vitamin apa? Terus selanjutnya itu ada pectus carinatum atau pigeon chest. Ini kebalikan dari yang funnel chest atau pectus excavatum. Jadi dia sternumnya itu menonjol ke luar. Nah, penyebabnya sama, Marfan syndrome, rickettsia. Nah, ini untuk gambarannya. Kalau yang normal, ya normal aja. Kalau pectus excavatum, karena dia itu tadi proses sipoidesnya itu ke dalam, jadi dia bisa menekan struktur jantung kita. Kalau pectus carinatum, dia itu ini kayak paruh burung ini, pigeon chest. Nah, ini kemarin responsi itu keluarnya kayak ditanya apa? Soalnya itu ciri-ciri gitu kan. Nah, nanti ini tuh kira-kira kelainan yang mana gitu. Nah, kalau barrel chest tadi dia itu terjadi peningkatan diameter di toraks anterior dan posteriornya. Karena apa? Karena penyakit paru obstruktif kronis, kemudian emfisema paru dan asma. Jadi dia sternumnya itu terdorong ke depan. Jadi lebih gede. Nah, ini gambarannya dia itu kayak
bener-bener kayak tong ini kotak gitu. Nah ini skoliosis, kifosis, dan lordosis. Kalau lordosis itu tadi yang ke mana? Lordosis itu kayak gimana? Yang gini. Kalau kifosis yang bungkuk. Kalau skoliosis yang bentuk huruf S. Nah sebenarnya skoliosis, kifosis, sama lordosis ini ada yang fisiologis. Kayak tubuh kita yang normal itu kan emang ada lekukan gini ya. Nah itu adalah skoliosis, kifosis, lordosis yang fisiologis. Nah yang patologis itu nanti ada pengukurannya tersendiri. Jadi diukur kayak kemiringannya ini udah lebih dari berapa derajat gitu. Itu nanti dipelajarin di skills lab. Nah kemudian selanjutnya ada yang namanya itu kifoskoliosis. Kifoskoliosis ini gampangannya itu adalah gabungan dari kifosis dan skoliosis. Ya, ini berapa derajat itu? Berapa derajat ya? Kemudian ada yang namanya itu akumulasi cairan di pleura. Nah, akumulasi cairan ini yaitu tergantung cairannya itu apa. Kalau eksudat transudat itu disebut dengan efusi pleura. Kalau darah itu kan hem, salah satu penyusunnya. Eritrosit itu kan hem, salah satu penyusunnya. Ya, jadi kalau ada di kafum toraks atau di kafum pleura, jadi kafum pleura di kafum toraks itu namanya hemotoraks. Dan kalau pus itu nama lainnya itu piogen. Jadi namanya kalau di pleura itu piotoraks, kalau limfo itu sirotoraks. Nah kalau dilihat di X-ray nanti, itu nanti gambarannya akan sama, opak semua gambarannya. Putih ini namanya gambaran opak. Nah cara membedakannya gimana? Itu dengan anamnesis. Jadi kita tanya dia itu munculnya ini itu terjadi karena apa? Misalnya kalau pasien dengan hemotoraks ini itu terjadi karena ada riwayat trauma. Nah kemudian tata laksananya kalau ada akumulasi cairan apapun yang ada di pleura itu nanti akan dilakukan water shield drainage atau WSD. Kemudian tadi kalau yang cairan, sekarang yang udara. Kalau yang udara itu disebut dengan pneumotoraks. Nah pneumotoraks ini ada 3. Ada yang dia itu open pneumotoraks, closed pneumotoraks, dan juga tension pneumotoraks. Perbedaannya bisa dilihat di sini. Kalau yang open itu dia berasal dari luar. Jadi udaranya itu masuk ke dalam pleura. Itu karena apa? Bisa karena tusukan pisau. Nah, karena pisaunya yang nusuk tadi kan, terus bolong kan kafum pleuranya. Nah, tekanan negatifnya itu jadi terganggu sehingga pulmonya itu tidak bisa respirasi normal. Kalau close itu terjadinya di sininya, di bagian parenkim parunya. Kemudian kalau yang tension itu bisa terjadi karena yang close pneumotoraks ini itu dia tidak segera ditangani dengan middle decompression, sehingga tekanannya ini lama-lama ini meningkat di sini sehingga nanti bisa mendesak struktur yang ada di sampingnya. Di sini ada jantung dan juga trakea. Nah, kalau udah mendesak jantung dan juga trakea itu adalah keadaan yang emergensi. Jadi dia itu harus segera ditangani dengan middle decompression. Jadi tadi kalau pleura isinya air atau cairan itu dilakukan WSD atau apa namanya? Water shield drainage. Kalau isinya udara itu di middle decompression. Kemudian flail chest. Jadi flail chest itu intinya ada fraktur itu lebih dari 2 koste dan dia itu berurutan. Dan yang khasnya lagi itu respirasinya itu berbeda dari orang yang normal. Kalau orang yang normal waktu kita inspirasi gini kan koste kita kan mengembang keluar. Nah kalau orang dengan frail chest ini malah dia masuk ke dalam sini. Kalau ekspirasi yang seharusnya itu
postenya itu menyempit, ini dia malah melebar. Nah ini tadi yang WSD. Di WSD ini yang penting dihafal itu yang pertama adalah posisi kita melakukan tindakannya. Itu di linea axillaris anterior dan linea mid axillaris. Di SIC 4 atau 5 tepat di atas poste, karena untuk menghindari di sini di bawah poste ini ada vaskularisasi, ada arteri vena nervus intercostalis. Nah, kalau kalian itu nanti nusuknya atau masukin tabungnya itu dia menembus atau merusak struktur ini nanti akan bisa terjadi gagal napas pada pasien tersebut. Jadi pasiennya itu nggak bisa napas sehingga bisa mati. Kemudian WSD itu dilakukan untuk pasien dengan adanya cairan di tabung pleura, entah itu darah, pus, atau yang lain. Kemudian needle decompression, ini adalah tata laksana untuk pasien dengan pneumotoraks. Pneumotoraks itu adalah udara yang ada di tabung pleura. Nah, yang perlu dihafal ini juga posisinya itu di SIC 5 linea mid axillaris anterior. Kemudian di thoracocentesis juga sama, yang perlu dihafal paling ya posisinya. Nah, ini kuis. Jadi ada seorang pasien 28 tahun diantar warga karena KLL. Pasien sesak, tekanan darah 80/60, nadi 120, nafas 50 kali, suhu afebris, pemeriksaan fisik diperoleh gerakan dada asimetris. Ini kata kuncinya di sini. Perkusi hemitoraks kanan bersonor. Kalau sonor itu berarti ada apa? Ada cairan. Ada udara. Ya. Kalau sonor itu berarti ada udara. Dan dia di sini kata kuncinya lagi, dia udah deviasi trakea. Jadi udah mengkompres trakea. Sehingga terjadi nanti bisa terjadi gagal napas. Nah, tindakan awalnya itu kira-kira apa? Betul, dekompres. Oke, ada yang mau ditanyain? Apa? Apa kafum pleura? Fungsi pleura. Fungsi pleura itu kayak ini, thoracocentesis. Kalau tamponade jantung juga fungsi ya? Apa? Tamponade jantung juga fungsi. Mengeluarkan juga. Fungsi itu ini. Kalian nanti belajarnya itu di semester berapa fungsi. Jadi ada yang namanya itu injeksi sama fungsi. Kalau injeksi itu dia itu masukin cairan dari luar ke dalam tubuh. Kalau fungsi itu kebalikannya, ngeluarin cairan yang ada di tubuh keluar. Kayak donor darah itu fungsi namanya. Kan ngeluarin itu di fungsi namanya. Ya, kalau udara bukan fungsi namanya. Kalau udara nggak tahu ya nama khususnya apa, kayaknya nggak ada. Jadi prinsip fungsi itu ngeluarin cairan yang ada di dalam. Kalau kalian vaksin itu kan juga pertama disuntik terus agak ditarik gini kan, itu di fungsi namanya. Buat lihat, misal kalau ini tak vaksin ya di sini. Nah, injeksi ini kan sebenarnya ada beberapa ini ya, ada beberapa teknik. Ada yang yaitu intramuskular, ada intrakutan dan lain-lain. Nah, kalau injeksi itu kalau misal intramuskular berarti targetnya itu di otot kan? Iya. Jadi kita tusuk, kita tarik. Kalau ada darahnya berarti kita salah, bukan ada masuk ke pembuluh darah. Jadi harus setiap injeksi itu harus difungsi dulu untuk melihat kira-kira udah pas belum sih. Berarti 2 kali. Salah. Bentar Pak, salah, cek lagi. Biasa ada. Oh, pasti salah. Itu OSCE semesterku gitu nanti. Tapi nggak ada orang langsung ke manekin. Tapi manekinnya ada darahnya. Banyak. Katanya rem. Ya kalau fungsi nanti ya agak susah sih sebenarnya, kayak ambil cairan gitu. Kalau beberapa misal gagal beberapa kali gitu bisa remet terus ya. Jadi harus ya, langsung bisa.